dengan tidak punya sifat istislam, pasrah kepada Allah, yakin panjenengan akan keluh kesah tiap hari, keluh kesah tiap saat. Makanya harus betul-betul istislam kepada Allah Ta'ala. Lah kalau panjenengan sudah bisa melakukan tadi Pak, pertama syukur, kedua memperbanyak amal soleh, kemudian ketiga selalu memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga, kemudian yang keempat tobat, yang ketiga yang kelima pasrah kepada Allah. Maka Allah berjanji akan menerima semua amal baik panjenengan dan dibalas lebih baik. Yang kedua, wanatajawaju, semua kesalahan panjenengan akan dihapus oleh Allah. Akhirnya panjenengan resmi menjadi ashabul jannah, penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kita perlu bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah menghirup udara tahun baru Hijriah 1446. Tanpa terasa, kalau panjenengan hari ini berumur 66 tahun, berarti panjenengan sudah berumur 68 tahun. Karena keterpautan tiap 100 tahun itu Masehi sama dengan 103 tahun Hijriah. Kalau panjenengan berumur 67, 66, kalau apa itu Masehi, berarti panjenengan sudah berumur 68 atau 69. Padahal Nabi Muhammad mengatakan a'maru ummati ma baina sittin wa sabain, umur umatku antara 60 dan 70. Kalau panjenengan berusia 60 tahun berarti lumayan, masih 10 tahun. Kalau panjenengan sudah berusia 69 berarti tinggal 1 tahun. Kalau panjenengan sudah berumur 70 tahun berarti siaga 1. Berarti betul-betul harus siap-siap. Lah untuk mempersiapkan diri menghadapi malaikat maut, maka ada doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang doa itu perlu panjenengan praktekkan dan perlu direnungkan. Di dalam surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat 15 dan 16, Al-Quran menyebutkan wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa Pak, untuk kita yang sudah punya umur banyak.
menurut Al-Quran umur banyak itu mulai dari 40 wa balagha arba'ina sana. Setelah manusia mencapai umur 40 tahun, dia perlu berdoa. Apa doanya? Robbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berilah saya kemampuan untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada saya dan bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya. Gara-gara orang tua panjenengan bisa hidup di dunia ini. Gara-gara bimbingan orang tua panjenengan menjadi seperti ini. Makanya syukurnya panjenengan kepada Allah tidak hanya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada panjenengan pun perlu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, Pak, wa an a'mala sholihan tardha. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk beramal sholih yang selalu Engkau ridhoi. Karena ada amal itu kelihatannya ibadah, kelihatannya sholih, namun tidak diridhoi oleh Allah. Karena apa? Di dalam melakukan amal tidak manut tuntunan Allah, tidak manut tuntunan Rasulullah. Kemudian poin yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, tolong perbaiki diri saya dan perbaiki anak cucu saya. Sehingga baiknya panjenengan itu jangan berhenti kepada panjenengan. Anak-anak panjenengan pun harus dibina, dibentuk menjadi baik seperti panjenengan, syukur-syukur lebih hebat lagi. Itu permohonan kita, Pak. Kemudian ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku tobat kepada Engkau, wa ini minal muslimin, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam. Inilah doa yang harus panjenengan ucapkan, panjenengan kumandangkan kepada Allah tiap selesai sholat, Pak. Minimal habis sholat subuh, minimal habis sholat maghrib. Ternyata ini tidak sekedar doa yang Allah ajarkan untuk kita. Ternyata ayat ini pun, doa ini pun memberi penjelasan. Orang yang sudah punya usia banyak itu harus melakukan apa yang menjadi doa panjenengan. Apa itu? Pertama, banyak-banyak bersyukur. Sehingga setelah panjenengan mencapai umur 40 tahun, padahal umur 40 tahun itu umur puber kedua, Pak ya. Kedewasaannya sudah mapan, ekonominya sudah mapan, syahwatnya semakin menggebu-gebu. Ternyata di saat puber kedua itulah kita malah dianjurkan untuk kesana, Pak. Yaitu banyak-banyak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kemudian perlu diketahui nikmat Allah itu ada dua. Ada nikmatud dunia, nikmat dunia. Ada nikmatuddin, nikmat agama. Kalau nikmat dunia ini semua hal yang menyenangkan kita, Pak, itu merupakan nikmat. Sehat nikmat, mata bisa melihat nikmat, kemudian istri nikmat untuk panjenengan, anak merupakan nikmat panjenengan, kemudian rumah nikmat, jabatan nikmat, semuanya nikmat. Maka semuanya itu wajib untuk disyukuri.
Kemudian bagaimana cara mensyukuri nikmat dunia? Ternyata Allah memberitahu di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah. Wabtaghi, dan carilah fima, di dalam sesuatu yang memberikan kepada engkau Allah ad-darul akhirata, rumah akhirat. Berarti ad-dar itu maf'ul bih. Karena maf'ul bih berarti apa? Wabtaghi, carilah rumah akhirat, carilah surga. Menggunakan apa? Fima ataqallah, menggunakan apapun nikmat yang Allah berikan kepada panjenengan. Panjenengan diberi nikmat mata, gunakanlah mata untuk mencari surga. Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak merenung. Panjenengan diberi telinga, maka gunakan telinga itu untuk mencari surga. Panjenengan dikasih istri, dikasih suami, gunakan istri panjenengan untuk mencari surga. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan Allah sangat sayang kepada seseorang yang mau membangunkan istrinya untuk sholat malam? Bila tidak mau, diperciki air ke wajahnya itu. Kalau dia tidak terlalu berat, bisa Pak, langsung dipondong, dibawa ke tempat wudhu. Itu sangat disenangi Allah. Begitu pula kebalikannya, Allah sangat senang kepada orang perempuan yang siap membangunkan suaminya untuk sholat malam. Ketika suami tidak mau, diperciki air ke wajahnya. Bila perlu dipondong, Pak, dibawa ke tempat wudhu. Makanya jadi perempuan pun harus sehat seperti Nyai Khadijah. Jadi laki-laki pun harus kuat. Pokoknya kuat ngangkat istri, kuat ngangkat suami, dibawa ke tempat wudhu. Seperti itu. Itu namanya mensyukuri nikmat. Kemudian panjenengan punya harta pun harus digunakan untuk mencari surga. Punya ilmu harus digunakan untuk mencari surga. Punya jabatan harus digunakan untuk mencari surga. Pokoknya wabtaghi fima. Ma itu isim mausul termasuk isim mubham. Karena mubham berarti lafadz umum. Pokoknya apapun yang Allah berikan kepada panjenengan harus digunakan untuk mencari surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun panjenengan pun diingatkan, jangan melupakan bagian-bagian panjenengan dari dunia ini. Kepingin makan enak, monggo. Kepingin berpakaian bagus, monggo. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu bagus, dan Allah cinta kepada keindahan. Kepingin punya rumah gede, magrong-magrong di pinggir embang, monggo. Lebih-lebih panjenengan sebagai tokoh. Kalau rumahnya kecil kan kasihan tamu-tamunya, Pak. Kalau rumahnya besar kan enak. Tiap minggu ada rapat, cukup di rumah saja, tidak perlu di hotel, kan begitu kan. Karena jenengan tokoh, akhirnya banyak tamu, banyak kegiatan. Silahkan. Kepengen mobil bagus, monggo silahkan beli. Karena itu termasuk nasibaka minad dunya. Yang penting jangan besar pasak dari tiang gitu. Yang penting jangan besar pasak dari tiang. Itu namanya mensyukuri nikmat-nikmat dunia.
Kemudian yang kedua ada lagi nikmat agama, Pak. Mana buktinya kalau agama nikmat itu? Surat Al-Maidah ayat 3 kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi agama itu nikmat, sehingga kalau panjenengan kok diberi agama oleh Allah, berarti itulah merupakan nikmat yang luar biasa. Bisa menghadiri sholat jamaah di masjid, ini merupakan nikmat Allah yang luar biasa. Bisa qobliyah subuh, itu merupakan nikmat Allah yang luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat qobliyah subuh nilai pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Sekaya-kaya orang kelas dunia, Pak, paling-paling kekayaannya hanya 3.000 triliun, 4.000 triliun. 4.000 triliun itu tidak bisa digunakan beli PP lagi, Pak. Tidak bisa. Lah jenengan cukup sholat qobliyah subuh sudah dapat pahala yang nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Belum sholat jamaah subuh. Gara-gara sholat jamaah subuh panjenengan dapat pahala seperti sholat semalam penuh. Belum lagi mendengarkan kajian semacam ini, maka kaki panjenengan akan diberi kemudahan untuk melangkah ke surga. Padahal harus melewati jembatan yang sangat amat panjang. Sehingga ada kloter pertama itu berjalan di atas jembatan kalbarki seperti kilat, tek 300.000 kilo, tek 300.000 kilo. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua kari seperti angin. Kalau rihin sorsoren atia berarti per jamnya sampai 700 kilo itu. Persis seperti pesawat terbang. Namun kalau rihin ruhok sepoi-sepoi itu berarti hanya 35 kilo. Kemudian gelombang ketiga kapoiri seperti burung. Kemudian gelombang keempat kaljari seperti lari maraton. Kemudian gelombang kelima kalmasyi seperti jalan santai. Yang paling terakhir habuan, berjalan di atas jembatan menuju surga dengan cara merangkak, tiarap seperti tentara Latin, merangkak. Lah jenengan kira-kira masuk di gelombang berapa? Nah, semuanya itu ada ukuran-ukuran, ada standar-standar. Di antaranya apa? Kalau panjenengan mulai balik sampai wafat, sholat wajibnya tidak pernah bolong. Taruhlah umpama satu hari 5 sholat 5 kali setahun berapa, Pak? 1825 kali. 1825 kali dikalikan 40 tahun berarti sudah ketemu 73.000. Kalau jenengan sholatnya 50 tahun berarti ketemu 91.250 kali sholat. Lah kalau ada kurangnya, Pak, ya tidak bisa masuk kloter pertama, Pak. Walaupun nanti bisa ditambal dengan sholat-sholat sunnah, namun menyebabkan kloternya itu pindah dari pertama kepada yang kedua, makanya berhati-hatilah. Kemudian setelah panjenengan tahu bahwa nikmat yang kedua adalah nikmat agama, lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat agama itu? Ternyata cara mensyukuri nikmat agama adalah pertama mengimaninya. Jadi panjenengan wajib mengimani apapun yang dikabarkan oleh agama.
Kalau agama mengkabarkan tentang Mas Rokib dan Mas Atid yang selalu mencatat ucapan panjenengan, perilaku panjenengan, panjenengan 100% wajib percaya. Kalau panjenengan diberitahu oleh agama siapa yang beriman beramal soleh surga tempatnya, siapa yang kufur dan mendustakan Allah tempatnya neraka, maka panjenengan pun wajib mengimaninya. Itu cara mensyukuri agama. Yang kedua, mengilmui, Pak. Sehingga orang tidak cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak cukup. Karena ucapan syahadat itu, Pak, ada alla ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Berarti syahadat itu menganjurkan panjenengan untuk mengibadahi Allah Ta'ala. Sementara ibadah itu ada sholat, ada haji, ada zakat, ada puasa, maka wajib panjenengan mengilmui ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu, tentang tayamum, tentang mandi janabat, ilmu tentang manasik haji, ilmu menghitung zakat. Karena selama ini banyak orang-orang menghitung zakat itu disesuaikan dengan Masehiyah, ya. Buka toko tanggal 5 Januari, tanggal 4 Januari langsung totalan gitu dihitung. Padahal mestinya apa? Komariah, Pak, Hijriyah. Kalau jenengan tidak hafal Syawal, Solo, Besar, Suro gitu ya sudah dipotong 11 hari, Pak. Umpama panjenengan membuka usaha taruhlah tanggal 11 Januari, maka setahun adalah tahun Komariah adalah tanggal 31 Desember. Itu totalan, Pak. Kalau toko ya silahkan, apa yang jenengan siapkan untuk dijual itu dihitung sarimi 40 kardus, kemudian Indomie 40 kardus, kemudian gula pasir 3 karung, gula Jawa sekian karung, kemudian beras sekian kintal, ketan sekian kintal, kemudian semuanya ditotal. Ternyata terkumpul 1.200.000.000. Setelah terkumpul 1.200.000.000, dipotong dulu utangnya, Pak. Karena modal utangnya 200, berarti tinggal 1 miliar. Kemudian berapa zakatnya? Rubu'ul usri, 1/4 dari 1/10. Artinya apa? 1 miliar dibagi 10, Pak. Berapa? 100 juta. 100 juta dibagi 4 berarti selawe juta. Itu bahasa Nabi, Pak. Rubu'ul usri. Kalau bahasa panjenengan 2,5%. Gampang mana, Pak? Rubu'ul usri 1/4 dari 1/10. Dibagi 10 dulu, hasilnya dibagi 4. Kalau bahasa orang desa, per 1 juta zakatnya 20.000. Dan itu pun harus memenuhi syarat bila sudah haul 1 tahun dan sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Sama dengan harga emas 85 gram. Kalau sekarang hantam 1.400.000 lebih, Pak, ya dihitung aja. Sehingga kalau panjenengan kepingin tidak zakat bisa, Pak. Taruhlah jenengan beli emas antam 1 ton tanggal 1 Januari, maka ketika November dijual berarti apa? Belum sampai setahun sudah tidak ada, ya? Berarti tidak wajib zakat itu. Setelah itu beli lagi gitu. Berarti apa? Malaikatnya tertawa. Wah, menghindari zakat itu.
Resiko Pak ya. Walaupun secara hukum dia tidak kena zakat, namun Allah tahu, malaikat pun tahu apa tujuan panjenengan. Padahal jenengan zakat itu hanya sedikit menguntungkan kepada orang fakir miskin. Hanya pada hari itu dia dapat bagian, namun justru keuntungan yang paling banyak jenengan yang mengeluarkan zakat. Gara-gara zakat panjenengan melaksanakan perintah Allah. Gara-gara zakat rezeki panjenengan semakin dibuka oleh Allah. Brol. Gara-gara zakat maka panjenengan akan dijaga hartanya oleh Allah. Gara-gara zakat besok ketika panjenengan wafat akan menjadi teman setia panjenengan. Walaupun jenengan di dunia didampingi istri sampai 50 tahun jenengan wafat, istri pun tidak mau mendampingi panjenengan di alam kubur kan. Satu-satunya yang bisa mendampingi adalah zakat panjenengan, sedekah panjenengan itu. Diilmui Pak. Jadi Islam itu tidak cukup syahadat, harus betul-betul ngaji semacam ini. Itu namanya mengilmui. Kemudian setelah mengilmui, tadbiquhu, mengamalkan, mempraktekkan. Setelah belajar salat langsung salat, setelah belajar manasik haji langsung budal haji, dan seterusnya. Setelah tadbiquhu, mengamalkan Pak, langsung dakwatuhu. Panjenengan pun wajib ikut mendakwahkan Pak, walaupun terhadap istri sendiri, walaupun terhadap anak-anak sendiri. Karena mendakwahkan Islam itu tidak harus di atas mimbar, tidak harus di dalam masjid, dimanapun bisa. Contoh, panjenengan ketika pas cangkruk di warung kopi, ada teman sambat-sambat sedih, lah pada saat itulah panjenengan bisa berdakwah. Pak, yang sabar saja, semuanya itu Allah yang menentukan loh. Jenengan ngomong begitu saja sudah termasuk mendakwahkan Islam. Ketika panjenengan punya karyawan, panjenengan nasihati, wahai karyawanku, kamu akan ku gaji sekian, tapi syaratnya harus jujur dan harus disiplin loh. Ngomong jujur dan disiplin itu pun termasuk dakwah. Sehingga lapangan dakwah itu luar biasa luasnya. Maka semua orang Islam harus ikut mendakwahkan Islam. Kemudian yang mensyukuri yang terakhir adalah membelanya. Jadi Islam harus dibela. Jangan sampai Islam itu dirongrong terus oleh musuh-musuh Islam, panjenengan diem saja. Kalau mereka menyerang Islam dengan pikiran-pikiran, maka panjenengan pun harus melawan dengan pikiran-pikiran. Kalau mereka menyerang Islam dengan menggunakan ilmu-ilmunya, panjenengan pun harus menangkis dengan ilmu-ilmu juga. Jelaskan Islam yang semestinya, jelaskan Islam yang sebenarnya. Itulah namanya syukur Pak. Mensyukuri nikmat dunia, mensyukuri nikmat agama. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua Pak adalah kasratul amal Pak. Memperbanyak amal. Memperbanyak amal itu doa panjenengan, wa an a'mala sholihan, dan ya Allah karuniailah aku kemampuan untuk melakukan amal-amal yang baik. Itu. Mengapa kita harus memperbanyak amal sholih? Karena Allah Ta'ala mengatakan man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal baik, maka amal baik itu sangat amat menguntungkan kepada dirinya. Yaitu surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 46. Namun kebalikannya, waman asa'a fa'alaiha, siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu akan mencelakakan kepada dirinya sendiri. Begitu.
Kemudian apa buktinya? Buktinya begini Pak, siapapun yang melakukan kebaikan pasti hatinya tenang, tentrem, adem, ayem. Siapa yang melakukan tindak kejahatan mesti susah dan gelisah. Lebih-lebih namanya sudah dicatut oleh KPK Pak ya. Sudah adem, dingin, panas itu. Penyakitnya kambuh kembali, penyakit baru datang semuanya loh Pak. Itu bukti bahwa albiru ma'an nabihil qalbu. Kebaikan itu bisa menenteramkan hati, sedangkan dosa membuat hati kacau balau. Makanya Islam menganjurkan wa'an a'mala sholihan tardha. Kita harus betul-betul memperbanyak amal-amal baik. Mengapa harus amal baik? Di samping bisa menenteramkan hati, ternyata amal baik itu kalau tidak dikerjakan menyebabkan panjenengan menyesal. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 99 sampai 100 Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ketika salah seorang dari mereka kedatangan ajal Pak, ternyata dia bengok-bengok, Robbi irji'uni ya Allah, Tuhanku tolong kembalikan aku, tolong kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Mudah-mudahan dengan saya dikembalikan lagi di dunia, saya bisa memperbanyak amal soleh di dalam kekayaan yang aku tinggalkan. Berarti yang disesali apa? Mengapa ketika belum kedatangan ajal kok tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan, setelah ajal tiba baru menyesal. Dan penyesalan yang semacam ini mayanfa, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya sama sekali. Karena tidak waktunya. Waktu penyesalan itu mestinya di dunia Pak. Sehingga bisa diperbaiki dan bisa dirubah. Namun kalau ajal sudah tiba, maka tidak bisa lagi untuk dirubah. Kemudian manfaat amal soleh berikutnya Pak. Amal soleh itu sebagai teman setia di alam barzah Pak. Sebagai teman setia di alam barzah. Di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan yattabi'ul mayyit salah satu. Orang wafat setelah dimandiin, setelah dikafanin, setelah disolatin, kemudian dibawa ke kuburan, maka pada waktu itu mayit diikuti oleh tiga. Pertama keluarganya, tetangganya, teman-temannya, handetolannya. Yang kedua hartanya. Yang ketiga amalnya. Lah setelah dia selesai dikuburkan, keluarga kembali Pak. Anak kembali, istri tidak kembali Pak. Karena istri tidak boleh Pak mengantarkan jenazah. Walaupun yang wafat itu suaminya sendiri, anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, perempuan tidak boleh mengikuti pemakaman. Pak, nah kan tidak ikut kan tidak tahu, ya gampang. Mengikuti pemakaman tidak boleh, namun ziarah boleh, kan begitu kan ya. Sehingga besok beberapa hari setelahnya atau setelah idahnya habis kan bisa minta diantar oleh anak laki-lakinya ke kuburan suami kan bisa, sehingga tidak perlu melanggar. Lebih-lebih ketika mengantarkan jenazah pakai seragam,
baju hitam, kudung hitam, tas hitam, kacamata hitam, sepatu hitam, payung hitam gitu. Semuanya serba hitam. Itu malah buat nanti ditiru. Ya kalau semuanya orang kaya itu punya seragam gitu. Makanya Islam simpel, yang mengantarkan cukup laki-laki saja. Untuk ziarah kubur laki-laki boleh, perempuan boleh, yang penting bukan gembeng, perempuan yang bukan gembeng. Artinya gembeng apa? Nangisan itu. Di kubur nangis gero-gero sambil ngerangkul nisan, sampai ketika Nabi Muhammad melihat ada orang perempuan ngerangkul nisan nangis-nangis, Nabi mengatakan, "Bu, isbiri, sabar bu, sabar bu." Nabi Muhammad disenggreng. Sabar ya, sampeyan bisa ngomong sabar. Coba kalau sampeyan mempunyai nasib seperti saya, punya anak satu-satunya anak mati pisan, jenengan pun akan nangis seperti saya itu. Nabi Muhammad senyum saja, langsung fa'arid anil jahilin. Nabi berpaling dari orang bodoh. Mergo apa? Ngiwangi wong bodoh sama dengan apa? Kan ada istilah jenengan gini Pak ya, sing waras ngalah. Makanya Nabi Muhammad tidak berkomentar, langsung mundur, kemudian Nabi pulang. Dilalah ada orang tahu kalau perempuan itu mencaci maki Nabi, lalu dia beritahu, "Bu, jenengan tahu siapa laki-laki yang panjenengan bentak-bentak tadi?" Tidak tahu. Itu tadi Nabi Muhammad. Astagfirullah. Langsung dia mengejar Nabi Muhammad, kemudian maafin saya, tadi saya tidak tahu kalau itu panjenengan, sekarang saya sabar. Kata Nabi, innamas sabru inda sotmatil ula. Bu, sabar itu tempatnya di waktu kejadian. Waktunya kejadian. Jenengan sudah nangis-nangis di kuburan, bentak-bentak saya, kok baru sabar? Tidak apa-apa, sabar gitu ya. Seperti itu Pak. Nah kalau perempuan nangis seperti itu, tidak usahlah berkunjung ke kubur. Untuk memakamkan cukup yang laki-laki. Lah ternyata Pak, setelah keluarga kembali, harta kekayaan tertinggal, yang bisa tinggal di kuburan hanya amal itu. Amal itu yang menemani. Sehingga kalau panjenengan lihat hadis riwayat Imam Ahmad, setelah mayat dimasukkan ke liang kubur, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian dia ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Setelah lulus jawabannya Pak, maka malaikat ngomong, kamu kok tahu kalau Tuhanmu Allah, kalau nabimu adalah Nabi Muhammad, kalau agamamu adalah Islam? Kata dia, aku membaca Quran, aku merenungkan Al-Quran, lalu aku mengamalkan. Kata malaikat, sodakta, memang Anda benar. Setelah itu Pak, ditunjukkan neraka. Masa Allah takutnya luar biasa, kemudian dihilangkan, ganti ditampakkan surga. Malaikat ngomong, seandainya kamu dulu kufur, neraka itulah tempat kamu. Karena kamu mukmin, maka inilah tempat kamu, surga. Setelah dia melihat surga, ternyata keluarlah makhluk ganteng, mala ainun ra'at. Mata dia belum pernah melihat makhluk sengganteng itu. Kalah Sahrukan ya. Kalah F4 itu. Kalah Nabi Yusuf. Kalah. Ganteng betul. Lalu mendekat, bahunya Masya Allah betul-betul harum sekali. Kemudian mayat mengatakan, man anta, siapa Anda? Kok ganteng sekali, kok harum sekali? Kata dia, ama alimta, mosok kamu tidak ngerti, mosok kamu tidak tahu? Tidak tahu. Ana amaluka as-sholih, aku ini jelmaan amal kamu yang soleh.
salatmu, puasamu, ngajimu, sedekahmu, hajimu dan seterusnya dikumpulkan oleh Allah, dijilmakan oleh Allah menjadi saya, dan sekarang saya diberi amanat oleh Allah menemani kamu selama di alam barzah. Bayangkan Pak, seneng kan? Akhirnya kerasan Pak, mondok di alam kubur, tidak kepingin pulang kembali walaupun rumahnya di dunia begitu bagus, tabungannya triliunan, namun tidak kepingin kembali. Karena apa? Sudah punya teman yang paling menyenangkan selama di alam kubur. Kemudian teman-teman itu diantaranya salat, puasa, kemudian haji, sedekah, dan yang kelima tilawah. Karena suka membaca Al-Quran, maka itulah yang akan menemani dia ketika di alam kubur. Dan tidak hanya teman Pak, pelindung itu. Sampai malaikat mungkar nakir pun ketika mau mendekat didandangi Pak, didindingi oleh amal-amal itu. Sehingga cukup pertanyaannya andai jarak jauh. Itulah enaknya. Beda dengan yang kafir, temannya yang ada di alam barzah adalah makhluk terburuk, baunya sangat tidak menyenangkan, dan itu merupakan jelmaan amal-amal buruk dia. Itulah manfaat amal soleh. Kemudian yang berikutnya Pak, manfaat amal soleh adalah untuk meringankan penderitaan ketika sakratul maut. Jadi sakratul maut itu berat atau tidak, ringan atau berat, sakit atau tidak terlalu sakit, itu pun bergantung dengan amalnya. Hal ini sesuai dengan sebuah riwayat yang menjelaskan Pak, ada malaikat yang kagum sekali kepada Nabi Idris. Mengapa kagum? Tiap detik itu loh Pak, amal solehnya naik. Jangan tiap menit naik ke langit Pak. Sampai malaikat ada yang kagum, kok bisa itu. Akhirnya dia izin kepada Allah, ingin menemui Nabi Idris, ingin tahu apa yang dilakukan, kok kebaikannya terus naik per detik. Ternyata dia pun diberi izin oleh Allah. Turunlah malaikat menjelma seperti manusia, lalu bertamu kepada Nabi Idris. Kebetulan waktu itu Nabi Idris sedang kosong dan waktu maghrib pun sudah dekat. Akhirnya Nabi Idris menyediakan makanan buka dan makanan untuk tamu. Ikramudz dhaif, memuliakan tamu itu syariat para nabi, tidak hanya Nabi Muhammad. Lah setelah maghrib tiba, tamu diajak menikmati makanan yang dihidangkan oleh Nabi Idris. Ternyata tamunya tidak mau makan Pak. Silahkan jenengan saja yang makan gitu. Akhirnya Nabi Idris penasaran, tamu cap opo gitu. Datang pakai salam berarti tamu baik, disuguhi tidak mau makan berarti apa? Kurang baik kan Pak ya? Ada perasaan hati yang apa begitu. Sudah. Kemudian setelah itu Nabi Idris mempersilahkan tamu istirahat di kamar tamu. Kemudian Nabi Idris sudah wiridan sampai isya. Selesai isya terus saja sholat sampai menjelang subuh. Setelah selesai sholat jamaah subuh, jalan-jalan berdoa. Ternyata ketika jalan-jalan itu tamu melihat ada pohon yang berbuah. Lah kok tamunya ngomong, Nabi Idris, tolong ambilkan saya buah itu. Saya ingin sekali menikmati itu. Nabi Idris penasaran loh, tamu cap apa ini? Dikasih makanan yang halal, tidak mau. Sekarang ada buah-buahan milik orang lain, kok menyuruh saya untuk mengambilkan itu. Ini siapa sebenarnya itu? Akhirnya Nabi
Idris curiga, jangan-jangan intel ini. Langsung tanya, man anta, siapa you itu? Ternyata ngaku, Pak, ana malakul maut, saya ini malaikat Israil, pencabut nyawa. Kaget, Pak, langsung gemeteran itu sampai hilang kekuatannya. Lalu Nabi Idris duduk perpes, tidak berdaya, Pak. Kagetnya luar biasa. Lalu malaikat ngomong, aku datang bukan disuruh untuk mencabut roh kamu, namun hanya ingin tahu amal ibadah kamu. Alhamdulillah. Kaget, Pak, langsung bisa berdiri, Pak. Kemudian Nabi Idris mengatakan, wahai malaikat maut, mumpung ketemu, tolong ya, tolong ambil roh saya, kemudian kembalikan lagi, agar saya bisa mengetahui betapa sakitnya roh ketika dicabut. Kalau sakit, saya akan memperbanyak amal ibadah lagi, ben tidak sakit, gitu, Pak. Akhirnya apa? Malaikat maut kirim SMS kepada Allah. Kalau sekarang, Pak, ya. Karena apa? Malaikat itu kan tidak boleh nyelonong, Pak, ya. Hanya apa? La ya'sunallah ma amarahum wa ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga apa yang diperintahkan itulah yang dilakukan. Kalau tidak, ya usul dulu. Ternyata Allah memberi izin. Akhirnya Nabi Idris rohnya diambil pelan-pelan. Setelah habis dikembalikan lagi. Setelah hidup kembali, Pak, ditanya bagaimana rasanya. Masya Allah, Pak, sambatnya luar biasa. Dia mengatakan seperti kambing hidup dilulangi, Pak. Itulah bukti bahwa amal soleh yang panjenengan kerjakan itu bisa memperingan penderitaan sakratul maut. Semakin banyak amal ibadah panjenengan, semakin ringan. Makanya mengapa orang mati syahid itu tidak terasa, illa kalkursoh, kecuali seperti digigit semut atau seperti dicubit oleh kekasih. Loro-loro nikmat itu, Pak. Itu untuk orang yang mati syahid. Berarti apa? Manfaat amal soleh seperti itu. Kemudian manfaat yang lain, Pak, likulin darajatun mimma amilu. Masing-masing orang dapat derajat surga sesuai dengan amalnya, Pak. Sesuai dengan amalnya. Surat Al-Ahqaf ayat 19, walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing orang akan dapat derajat surga sesuai dengan amalnya. Karena surga itu mempunyai 100 lantai, Pak. Ma baina darajataini kama baina sama wal ardi. Satu lantai dengan lantai berikutnya seperti bumi dan langit. Kalau jenengan haji, Pak, ya, berada di lantai bawah seneng, Pak, ya, nggak usah antri lift. Nah, kalau di lantai atas, Masya Allah susahnya luar biasa, antrinya lift lama. Kalau naik manual nggak kuat, terlalu tinggi sana, likuran lantai, susah. Namun untuk surga nggak ada, Pak, yang milih bawah. Roto-roto yang direbut adalah lantai atas. Syukur-syukur surga Firdaus sejajar dengan para nabi atau menjadi tetangga Nabi Muhammad. Itu semuanya itu, Pak, ditentukan oleh amal-amal panjenengan. Semakin banyak dan berkualitas amal panjenengan, semakin tinggilah kedudukan surga panjenengan. Makanya fastabiqul khairat. Begitu pula orang yang kafir, Pak. Amal mereka pun menentukan di mana tempat dia berada di neraka. Karena neraka jahanam itu bertiga sab, Pak. Sab bawah, sab tengah, sab atas itu. Yang bawah untuk orang munafikin.
innal munafikin innal fil darkil asfali minan nar. Kemudian yang tengah untuk kafirin, kemudian sab yang atas untuk orang Islam yang fasik gitu. Orang Islam tapi metal dan wafat belum tobat. Akhirnya apa? Dicuci dulu di neraka. Setelah dosa-dosanya hilang baru dikeluarkan, Pak. Yukhraju fahman, dia dikeluarkan sudah menjadi areng. Fayulqa fi nahril hayat, kemudian dilemparkan di sungai hayat. Bahasa lutruknya apa, Pak? Banyu urip. Orang mati menjadi hidup kembali. Setelah dilemparkan di sungai hayat langsung berubah ganteng cantik. Kemudian seperti ganteng cantiknya penghuni surga, barulah masuk ke dalam surga. Di dalam surga dia dibully gitu oleh teman-temannya, jahanamiyin gitu. Mantan neraka jahanam gitu. Bayangkan, Pak, kalau di dunia kan mantan narapidana, kalau di surga jahanamiyin, mantan neraka jahanam. Namun tetap senang saja. Karena apa? Tidak ada istilah dendam, tidak ada istilah benci, tidak ada istilah apa. Semuanya menjadi bersaudara. Itulah manfaat amal soleh. Kemudian poin yang ketiga, Pak, wa aslih li fi dzurriyyati. Yang harus kita kerjakan, Pak, di usia-usia lanjut adalah memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga itu. Sehingga panjenengan betul-betul menjadi orang yang dekat kepada Allah, betul-betul orang yang taat beribadah kepada Allah, dan ketaatan panjenengan di dalam beribadah kepada Allah jangan berhenti untuk panjenengan itu. Namun anak panjenengan pun harus dibina agar menjadi taat beribadah. Mantu panjenengan pun harus betul-betul dibina agar taat beribadah. Karena apa? Sekaya apapun orang, setinggi apapun jabatan orang, kalau tidak ibadah itu tidak ada artinya dalam pandangan Allah Ta'ala itu. Makanya panjenengan harus betul-betul berusaha. Jangan yang baik itu panjenengan saja, anak-anak pun harus menjadi baik agar masjid Raudhatul Jannah tetap penuh jamaah. Jangan sampai yang sepuh-sepuh sudah tidak ada, akhirnya masjidnya kosong. Karena kosong akhirnya apa? Dibeli orang Kristen menjadi gereja. Kan banyak, Pak, gereja-gereja yang kosong kemudian dibeli oleh orang lain. Jangan sampai terjadi masjid yang mengalami hal semacam itu. Makanya perkuat, Pak, agama anak-anak panjenengan, cucu-cucu panjenengan. Harus kesadaran beragama ditumbuhkan di dalam mereka. Termasuk apa? Jauh-jauh sebelum wafat panjenengan perlu, Pak, memberitahu kepada anak-anak, wahai anak-anakku, kalau bapak mati, maka harta bapak ini milik siapa? Tunjukkan, Pak. Tunjukkan. Supaya tidak sampai rebut-rebutan, tidak sampai apa? Mungsuh-mungsuhan, akhirnya sesama dulur tidak wawuh. Gara apa? Gara-gara warisan. Makanya masih hidup seperti ini, jenengan harus ngomong, kalau saya mati, maka kekayaan saya yang murni milik saya itu untuk istri saya, ibumu 1/8. Kemudian karena bapak ibu saya masih hidup, bapak saya dapat 1/6, ibu saya 1/6. Kemudian kamu anak-anakku karena laki perempuan, maka bagiannya asobah, sisor. Bagaimana caranya ngitung? Gampang. Cari angka terkecil yang bisa dibagi oleh penyebut. Bapak ibu dapat 1/6 kan? Berarti penyebutnya 6. Istri 1/8, berarti penyebutnya 8. Cari angka yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 8. Berapa, Pak? 24. 24 dibagi 8, 3. 24 dibagi 6,
4. Berarti istri dapat 3 bagian, ayahnya si mayit dapat 4 bagian, bapaknya ibunya si mayit dapat 4 bagian. 4 tambah 4 8 tambah 3 11. 24 diambil 11 sisa berapa? 13. 13 namanya asobah, Pak, untuk anak laki perempuan. Sehingga kalau pas orang tua laki-laki meninggalkan kekayaan 24 miliar, istri dapat 3 miliar. Ibunya si mayit 4 miliar, bapaknya si mayit 4 miliar. Mengapa? Kok sendiri-sendiri ya, Pak? Memang sebegitu Islam itu, Pak. Siapa tahu kalau baik pegatan, Pak. Badok kawin lagi dengan laki-laki lain, kan begitu telitinya begitu Islam itu. Kemudian mengapa orang tua mayit lebih banyak daripada istrinya? Iya, Pak, karena istri itu sudah dapat mas kawin. Semua pemberian suami kepada istri menjadi miliknya. Kemudian ada harta gono gini, banyak istri itu, Pak. Lebih-lebih laki-laki yang zaman sekarang ini, Pak, ya. 5 tahun perkawinan ada hadiah gelang 1 ton, berarti kan milik istri. Makanya ada laki-laki yang berpolitik, Pak. Setiap memberikan gelang kalung kepada istrinya tidak ngomong diberikan, Pak. Dek, titip sama pakai. Titip sama pakai berarti apa? Berarti masih milik bersama, belum milik istri itu. Baru milik istri kalau dek hadiah ulang tahun perkawinan yang ke-10. Nah, itu kan itu berarti miliknya itu. Nah, silahkan berpolitik gitu. Nah, itu harus ditanamkan agar anak itu mengerti bagiannya. Begitu pula kalau ibumu yang wafat dulu, maka bapak ini dapat bagian. Berapa bagiannya? 1/4 karena punya anak. Tidak punya anak separuh kan, ibumu tidak punya anak separuh. Seperti itu. Harus dikenalkan. Begitu pula tentang hibah. Kalau hibah pemberian itu harus sama, Pak, antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai punya anak 4, yang 1 dikasih rumah, yang 3 tidak dikasih. Itu namanya apa? Tidak aslih li fi dzurriyyati. Tidak membuat keluarga menjadi harmonis, malah pecah. Karena apa? Karena orang tua memperlakukan anak tidak adil. Ada anak emas, ada anak perunggu. Sehingga ketika orang tua sakit, terkapar di rumah sakit, anaknya yang dianggap perunggu santai di rumah. Tonggonya ngomong, "Le, bapakmu loro kok nang omah?" "Iya, sudah ditunggu oleh anak emas." Bahaya kan, Pak? Berarti orang tua memecah belah anaknya sendiri. Makanya adillah di dalam hibah pemberian. Itu kalau 1/4 dikasih rumah kabeh ndak apa-apa, Pak. Itu namanya apa? Adil. Kalau tidak, cukup iki omah nggonono. Karena nggonono berarti apa? Sewaktu-waktu orang tua wafat, rumah ini menjadi warisan bersama. Itu asli Pak. Kewajiban kita. Lah mengapa kita perlu begitu? Agar kita masuk surga bersama keluarga. Di dalam surat At-Tur, surat yang ke-52 ayat 21, Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman lalu keimanannya diikuti oleh anak cucunya, maka kami Allah berjanji akan mempertemukan mereka dengan anak-anak cucunya di surga. Pertanyaannya, antara anak dan orang tua kadang-kadang imannya kan beda, amalnya beda. Bagaimana itu? Wa ma alatnahum min amali min syai'. Allah tidak akan mengurangi, Pak, amal seseorang. Berarti apa? Kalau jenengan imannya 90% harus masuk surga lantai 90, sementara anak panjenengan imannya hanya 70%, mestinya masuk surga lantai 70. Karena panjenengan berada di lantai 90, anak cucu panjenengan diangkat oleh Allah.
kumpul dengan panjenengan di lantai 90. Allah ndak begini Pak, jenengan yang 90 ditarik mundur turun ke 70, ndak. Itu namanya apa? Allah mendolimi jenengan. Allah ndak mau mendolimi. Kalau melebihi oke, kalau mendolimi tidak tidak oke. Makanya jenengan tiru gaya Allah Pak ya. Kalau jenengan beli pepaya yang harganya 8.000, jenengan kasih duit 10.000 disusui, dah ndak usah kangge panjenengan. Namanya apa? Melebihi. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau membayar 8.000 namanya takwa. Kalau 10.000, yang 2.000 namanya ihsan. Wallah yuhibbul muhsinin. Panjenengan akan dicintai oleh Allah karena panjenengan berbuat ihsan. Kemudian poin yang keempat Pak, inni tubatu ilaika, sesungguhnya aku betul-betul tobat kepada engkau. Ini menunjukkan Pak, setelah panjenengan punya umur yang banyak, maka perbanyak tobat Pak. Karena mengakhiri hidup dengan tobat itu merupakan nikmat kubro yang paling besar Pak. Sehingga ulama-ulama mengatakan, mintalah kepada Allah apa itu husnul khotimah, kemudian taubatan nasuha, kemudian maghfirah, kan begitu. Minta husnul khotimah, taubatan nasuha. Sehingga Nabi Muhammad mempraktekkan, setelah Nabi Muhammad usianya tinggal 80 hari, apa yang dilakukan Nabi? Selalu membaca subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Tiap nganggur Pak, tiap nganggur subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Ada istighfar, ada tobat. Apa bedanya? Kalau istighfar permohonan supaya kesalahannya itu ditutup oleh Allah. Karena kalau kesalahan kita Pak, kalau dibuka oleh Allah, bahasa Allah, tidak ada orang baik Pak ya. Jangan tidak akan menilai orang baik itu, karena kelihatan. Kemudian istighfar yang kedua apa? Besok di akhirat minta dibebaskan dari hukuman, itu istighfar Pak. Tobat itu apa? Penyesalan, akhirnya siap kembali ke jalan yang lurus. Gara-gara maksiat orang jauh dari Allah, kemudian kembali kepada Allah, namanya tobat Pak. Kembali kepada Allah, tobat namanya. Sehingga yang jelek-jelek ditinggalkan, karena kejelekan itu membuat jarak kita dengan Allah jauh. Kemudian kita berbuat baik, menjadi dekat kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa inni minal muslimin. Isilah hidup ini dengan istislam Pak, pasrah kepada Allah. Karena semakin tua Pak, masalah kita semakin banyak kan. Jalan-jalan malam kena apa? Masuk angin, kecipratan hujan sedikit gereges. Yang namanya watuk-watuk tiap pagi, watuk-watuk itu kan apa? Lagu orang sepuh kan Pak. Kemudian penyakit mulai gampang datang. Kerjaan sudah tidak punya karena sudah tidak ada pabrik yang siap menerima tenaga kita karena sudah loyo. Lah, kalau jenengan tidak punya sifat istislam, pasrah kepada Allah, yakin panjenengan akan keluh kesah tiap hari, keluh kesah tiap saat. Makanya harus betul-betul istislam kepada Allah Ta'ala. Lah kalau panjenengan sudah bisa melakukan tadi Pak, pertama syukur, kedua memperbanyak amal soleh, kemudian ketiga selalu memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga, kemudian yang keempat tobat, yang ketiga yang kelima pasrah kepada Allah. Maka Allah berjanji akan menerima semua amal baik panjenengan dan dibalas lebih baik. Yang kedua, wa natajawazu, semua kesalahan panjenengan akan dihapus oleh Allah. Akhirnya panjenengan resmi menjadi ashabul jannah, penghuni surga. Sekian, moga-moga ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.